Ai berem katojo bulan nunya angan pawenangan silayung nu katelah geboina ngeplokeun talaga rongka. Silayung dangiangan dirbalebat belah wetan nyaangan alam dunia nyaangan rasa ngahudang raga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Area Sabudaya tepang deui sareng Sadabun Channel dina program ngador ngawangkong ngabuat tebusan budaya. Dangat ayeuna Sadabun Channel aya di Kampung Cipanas bade nepangan salah sawios narasumber. Beliau sebagai ketua Pokdarwis Sanghyang Heuleut. Supados langkung nyacas teu jelas kurang langsung wae ngobrol sareng beliau. Assalamualaikum Pak Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya wilujeng sonten Pak. Pak abdi di Sadabun Channel. Ya. Hoyong ngawangkong sareng Bapak perkawis berdirina objek wisata Sanghyang Heuleut. Pak, perkawis destinasi Sanghyang Heuleut teh perjalanan awalnya itu seperti apa? Sanghyang Heuleut itu Pak dimulai tenarnya itu tahun 2013 ya. Itu sebenarnya mah destinasi wisata tersebut sudah ada dari dulu, sudah ada yang namanya wisata alam itu. Cuman diorbitkan oleh tim dari petualang dari mahasiswa ya. Setelah melalui Google, melalui internet, akhirnya orang berduyun-duyun Pak ke sana mengunjungi yang namanya destinasi wisata tersebut. Sedangkan orang sini sendiri tidak tahu bahwa di situ ada wisata yang indah yang dikunjungi. Bahkan pada waktu itu orang Pak ratusan bahkan ribuan yang datang ke sana. Pak, punten motong. Ya. Setelah Bapak tahu bahwa di situ ada destinasi wisata yang telah dikunjungi oleh beberapa orang tadi, ya. Terus Bapak langsung bergerak sama rekan-rekan sama masyarakat untuk membenahi tempatnya atau bagaimana? Belum Pak, waktu itu mah belum. Jadi kita itu hanya menyediakan tempat parkir. Intinya kita hanya waktu itu tuh hanya mengamankan parkir supaya tidak ada terjadi kehilangan kendaraan. Karena ratusan motor Pak datang ya. Terpaksa waktu itu ya orang kalau yang mengantar ya mengantar. Tapi waktu itu kan tidak ada istilah tour guide, pemandu kan tidak ada ya. Itu jangan minta diantar gitu. Masalahnya itu dulu tempat pemancingan Pak. Tempat mancing, Jadi Pak, terciptanya tempat wisata itu sama orang-orang anak-anak mahasiswa? Ya, itu karena ada mahasiswa yang biasalah Pak, orang petualang lah gitu kan, tadi mencari tempat-tempat yang indah dan diorbitkan lewat
itu Media sosial. media sosial gitu. Pak, setelah tahu bahwa di sana destinasi, terus Bapak mengajukan legalitas yang benar kepada pemerintah desa atau bagaimana? Ya setelah itu Pak, tadi kan dari 2013 ya, 2013, 14, 15 itu masih ini Pak, dari gonta ganti Kepengurusan. pengurusnya. Tapi istilahnya bukannya untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan diri sendiri Pak, Oh, iya. mencari keuntungan dirinya Di sendiri. sana, nah setelah itu langsung aja dipatenkan gitu. Ya setelah kesini saya ditunjuk sebagai itu karena yang lain semuanya nggak sanggup Pak. Saya kan bukan orang sini asli, saya orang dari Jawa Tengah. Tapi ini nggak apa-apa kalau memang Ya, peduli terhadap daerah. berhubung melalui apa terbus secara demokrasi di tempat balai RW, Oh. secara pemilihan Pak masyarakat. Sebelum kita bersedia, saya tawarkan dulu semua masyarakat siapa yang siap jadi sanggup Jadi ketuanya. Supaya ada Ya supaya bisa terbenahi Ya, itu bisa gitu terbenahi. ya akhirnya Terus? akhirnya ditawarkan yang lain tidak ada yang siap. Ya, terus terakhirnya saya yang ini waktu itu bulan Juni 2017 saya mulai jadi ketua Kopdarwis Sangyang Helet. Oh, dari tahun 2013 terbentuknya resminya tahun 2017. Berarti ya. 2 tahunnya prosesnya. Nah, itu saya urus legalitasnya ke desa, habis desa ke kecamatan, setelah kecamatan kita ke Dinas Pariwisata Bandung Barat. Nah, akhirnya lama-lama kita dapat legalitasnya, SK-nya terbit. Nah, Itu Pak, SK-nya dari mana? Dari Dinas Pariwisata. dari Dinas Pariwisata Bandung Barat. Awal pemberitahuan ke Dinas Pariwisata kan asalnya tidak tahu Pak. Ya. Terus Bapak yang ngobrol sambil mengajukan legalitas, Ya. permohonan legalitas. Ya. Dari pihak Dinas Pariwisata responnya seperti apa Pak? Ya ribetnya hanya dia ngasih pengarahan aja karena ini ya Pak, kita kan sudah punya data-data pengunjung ya, kita laporan ke sana, responnya dia baik ya, cuman dia merespon gitu aja. Tapi sampai saat ini kan belum ada istilahnya Pak Realisasinya dari Dinas Pariwisata. ya, kita kan tetap berusaha. Mungkin belum Bu Pak. Iya, Mungkin belum lah. ya kita sabar aja Pak. Mungkin dia kan sibuk. Iya. Jadi ngurus satu KBB Ya, pariwisata itu dia bukan Sangyang aja gitu. Ya memang kita sabar itu perlu penting gitu. Nah urusannya kita bentuk pariwisata itu kan gini. Ini kan masalahnya wisata alam ya. Alam sudah ada dari dulu. Nah apa salahnya kalau kita urus untuk kita nikmati, Itu. untuk meningkatkan ekonomi warga setempat. Iya, Nah, gitu, iya, Pak. memang begitu. Itu baik lewat dari warungnya, lewat dari juru parkirnya, lewat dari tour guide-nya, dan lain-lain sebagainya. Awalnya di sana tidak ada sumber ekonomi ya. Setelah adanya pariwisata Sangyang Helet, jadilah terbangun sumber ekonomi masyarakatnya. Gitu ya, itu, sampai Pak. sekarang Ya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Masyarakat bisa ada penghasilan dari sana. Ya sedikit banyak kita bisa membantu lah Pak. Memang kalau kita mencari membantu secara langsung dengan uang nggak bisa ya, kita selewat Pak, wisata tersebut. Pak sekarang udah berdiri seperti itu tempat wisata, ada ini nggak benturan-benturan, hambatan-hambatan yang yang tidak setuju atau bagaimana, ada nggak? Wah masalah benturan tuh Pak hampir tiap ini benturan terus, tapi kan kita tetap arahkan Pak ya, kita tetap menyadarkan kita harus lupa sadar pada masyarakat supaya masyarakat tersebut itu dia sadar. Ya gimana, kita perlu waktu Pak. Kalau benturan tuh pasti ada. Pasti ada, Kita membentuk sebuah organisasi. Tapi kalau kita memang nawaitunya untuk membangun satu daerah dengan Iya. media destinasi wisata Sangyang Helet, kita berjalan aja terus ya, yang penting
dengan adanya wisata Sangiang Heuleut, masyarakat bisa ada penghasilan dari Iya. sini, mungkin bisa berdagang atau Iya. apa, cuman mungkin Iya. titip dari Bapak Ketua kepada masyarakat yang berjualan di sana, Iya. kebersihannya, sopan santunnya, Iya. terus mungkin sabta pesonanya diterapkan, dipakai. Iya, gitu ya. siap Pak itu. Udah siap. Dan Jadi, terus? soalnya Pak, ini setiap ini kan biasanya kalau kita menggalang uang kas tersebut ya, itu biasanya Pak kita kalau mencukupi itu kita udah ada jobnya masing untuk yatim piatu, untuk orang jompo, untuk parkir miskin. Oh, udah Dan- diplot-plot. Oh, udah Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah menyalurkan dana sosial terhadap orang-orang tersebut, termasuk Alhamdulillah. ya termasuk untuk ke masjid. Alhamdulillah. Gitu. Pak, kalau dari pemerintahan desa supportnya seperti apa? Ya sekarang lagi ini Pak, kita lagi gencar-gencarnya untuk mendobrak bumdesnya Pak. Gitu. Ya ternyata dia respon Pak, respon. Alhamdulillah respon, teman. Belum ada ini Pak, belum ini, baru survei aja. Cuman Sambil kan berjalan aja. alhamdulillah kan namanya udah respon, walaupun survei kan udah respon lah ini. Seharusnya lebih respon dari pemerintahan desa, karena kan sekarang ada pemerintah pusat itu lagi menggenjot Iya. desa wisata. Betul, gitu kan. betul. Karena pemerintah dengan ada pemerintah desa khususnya dengan adanya Sangiang itu sangat berterima kasih lah, syukur kepada pengelola udah Iya. mau berjuang mengurus Sangiang Heuleut Iya. untuk kemajuan desanya itu sendiri. Iya. Karena kan ada kaitannya dengan program pemerintah dari pusat, ada program desa wisata yang harus dikembangkan, tiap desa Iya. punya titik-titik para Iya, wisatanya. iya. Gitu. Mas, kembali lagi, kalau untuk wisatawan itu dari mana aja yang Oh ini berkunjung saya, ke tempat itu? maaf deh. Sok aja sok. Ini ada data ya. Ini Pak, ini sebelum ada wabah corona sudah ada dari 24 negara Pak yang Oh, datang ke kita. 24 negara ya. 24 negara Pak. Tapi ini belum ini baru Oh, dari USA, Prancis, Swiss, Spanyol, Jerman, Kanada, Belanda, Italia, Inggris, Australia, Finlandia, Turki, Taiwan, Singapura, Malaysia, Filipina, Korea, Timor Leste, Cekoslovakia, Hanoi, Sibia, New Zealand, Australia. Nah itu Pak, itu yang wisatawan mancanegara. mancanegara. Terus belum totalnya, di Pak. wisatawan yang domestiknya pun udah banyak lah dari Ya, awal mungkin ya. alhamdulillah Domestiknya. gitu ya. Kalau domestik yang ini saya punya datanya Pak di sini. Ini Banyak mulai ya. Januari kemarin 2020. Hmm. Nah, setiap bulan saya total seperti ini kita laporkan ke KBP Pak. Ini seperti ini gitu. Jumlahnya masalah COVID menurun. Oh, gitu. Ya. Ini, Pak, ya. kalau memang harus laporan ke Dinas Pariwisata mengenai banyaknya pengunjung, harus ya. Ini kita soalnya dimonitor Pak. Dimonitor, jadi tiap bulan kita harus laporan. Harus laporan. Iya, jadi tiap bulan ada pengunjung berapa orang masuk, kita laporkan ke sana. Itu rutin Pak. Terus kalau tiketnya di tiket juga. Tiketnya ada. Jadi kemarin kan masalahnya ada masalah PPKM, ada masalah corona, jadi Harga tiketnya berapa? harga tiket sebenarnya kalau Sangiang Heuleut 15 ya, 15.000 karena per orang. kita bersirkulasi dengan Sangiang Poek. Jadi akhirnya kan kita ada dua titik destinasi wisata. Jadi Sangiang Poek 5.000 itu Sangiang Heuleut 15, jadi 20.000 Pak. Karena Jadi dua destinasi. 20.000. ya. Sangiang Heuleut 15.000. Sangiang Poek Sangiang 5.000 Poek 5.000. ya gitu. Kenapa nggak disatuin satu? Ya. Jadi satu destinasi. Pengennya saya seperti itu Pak. Kendalanya apa, Pak? Ya kendalanya kan masalahnya mungkin ya kalau menurut penilaian saya ya masalah materi gitu. Itu kan harus ada yang menengahi. Seharusnya itu kan dari Dinas Iya. Pariwisata Iya. mensatukan dengan
mediatornya dia disatukan sampai itu jadi makanya kan saya lagi makanya saya lagi genjot dari desa bumdesnya supaya masuk teh, tujuan saya ke sana Pak. Nah, gitu. Jadi aturannya kita ikutin seperti apanya. Pak, kembali lagi tadi kan ini monitor sih sama dinas pariwisata. Ya. Kenapa harus dimonitor? Memang harus memberikan kontribusi terhadap dinas pariwisata atau bagaimana? Ya kontribusi mah ndak memberi, cuman kan mungkin laporan monitor itu supaya ada kegiatan. Oh, buat data mereka. Data mereka. Kalau kita tidak laporan berarti kita tidak ada kegiatan, nanti dibekukan kan begitu. Jadi intinya kalau tidak ada laporan pasti dibekukan. Ya. Kata siapa itu? Ya mungkin kata saya Pak. Masalahnya kan gini Pak ya, dinas pariwisata kan selalu memberi fintech ya supaya yang aktif itu kan harus laporan monitor ke sana. Berarti kan kita itu ada kegiatan di sana. Ya, gitu Pak. Maksudnya itu dinas pariwisata itu harus laporan itu mungkin buat data mereka juga mungkin untuk termonitor oleh mereka. Termonitor aktif enggak? Gitu. Aktif enggak? Tapi selama ini mah walaupun Covid aktif aja Pak. Kita nggak bisa menolak pengunjung Pak. Pengunjungnya maksa terus gitu. Terus di sana kan ada kulinernya. Itu makanannya apa sih makanan? Ya sederhana banget Pak. Ya biasa kadang kalau yang pesen liwet bikinin liwet mendadak gitu. Kalau ini yang kalau makanan kering. Apakah masyarakat tidak punya inisiatif untuk berkreatif menjual karya kampung di sini untuk dijual di sana belum atau itu sedang direncanakan Pak, sedang direncanakan masalah itu. Masalahnya kan sekarang lagi dibenahi. Kita juga dibantu oleh Patriot Desa untuk membuat label-label ciri khas makanan yang dibuat orang sini, nanti mau akan dipasarkan gitu. Soalnya harus punya ikon gitu bahwa di tempat wisata Sanghyang Hilir itu ada makanan yang khas. Jadi semakin diburu oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Ya itu tadi saya udah sama Patriot Desa, dia akan memberi label-label ciri khas makanan di Kampung Cipanas ini gitu, yang dibuat oleh asli penduduk setempat gitu. Jadi punya ikon, terus masyarakat juga punya kreativitas untuk membuat sesuatu yang bisa dijual, dapat penghasilan buat keluarganya gitu. Mas, di sini Mas sudah lama? Saya nikah sama orang di tahun 90. Cuman saya kan fullnya di rumah tahun 2013. Oh, dulu pensiunan? Saya pensiunan dari PLN. Oh, mantap dirinya PLN. Iya, gitu. Tapi walaupun misalkan Bapak atau Mas bukan orang sini, tapi kalau memang pedulinya kuat untuk memajukan di daerah sini, kenapa tidak? Ya, makanya itu tadi Pak. Ya maaf ya, pertama sudah jadi ketua Kopdarwes, keduanya juga saya diangkat jadi RW-nya Pak sekarang gitu. Iya RW juga. Semuanya tuh nolak saya Pak. Jadi ketua Kopdarwes tadinya saya nolak, jadi ketua RW tadi nolak. Warganya yang desek-desek. Karena memang mungkin tadi mungkin tahu karakter udah kelihatan. Udah kelihatan Cintanya terhadap mereka. Iya, jadi kenapa? Bahwa mantan RW yang terdahulu itu sampai ngomong gini, betul si Mas teh bukan orang sini, orang ini, cuman kan istrinya orang sini, terus si Mas teh udah puluhan tahun di sini, dari karakternya, tingkah lakunya, Mas sudah dinilai sama orang sini. Jadi bukan Mas yang menilai, orang sini yang menilainya. Ya secara otomatis orang sini ya udah mau tidak mau Mas harus jadi jadi contoh gitu. Alhamdulillah ya, karena udah dipercaya sama masyarakat, jadi ketua RW, terus mengurus destinasi wisata Sanghyang Hilir. Mungkin kan itu suatu amanah dari masyarakat. Iya, makanya Pak gitu aja. Sesuai kemampuan. Ya hitung-hitung kita cari ibadah aja Pak. Itulah. Ibadah aja. Kita mah jalanin aja. Iya, kayak gitu.
memang kalau menurut pribadi saya sendiri sih kan, saya perasaan belum pernah berbuat baik, tak gitu aja. Nah, mungkin inilah saatnya, inilah ladangnya. Iya, gitu. Mas atau Pak, itu yang dijual tuh destinasi Sanghyang itu apa? Itu Paket sebenarnya wisatanya apa aja? ya titik destinasi tadi, karena orang itu di sana kebanyakan orang yang senang renang, Pak. Oh, memang Ya, ada air obat. air itu kan air dan danau, tapi posisinya ada di tengah-tengah kali batu, jadi tebing batu Pak, kanan kiri. Oh, kanan kiri tebing batu di Tebing tengahnya. batu, tapi kalau ini indah Pak, dilihat mah dah. Tengahnya itu danau Pak, dari kedalamannya itu 6 sampai 8 meter. Dalamnya itu? Dalamnya ya, terus luasnya kira-kira kurang lebih mah 20 meter persegi lah. Terus itu ada larangan nggak, misalkan kalau yang berenang atau yang Oh, diwajibkan pakai pelampung Pak. diwajibkan Ya, pakai kita pelampung. tidak Harus. boleh, orang bisa ndak bisa kita wajibkan pakai pelampung ya, karena kita untuk menetralisasi kejadian gitu ya. Kita punya tim SAR di sana. Kalau misalkan itu harus pakai pelampung, dari pihak pengelola disewakan atau plus sama tiket? Kebetulan itu pelampung itu adalah milik pribadinya masing-masing tim SAR tersebut. Gitu Jadi ya. gratis buat Ya, wisatawannya. termasuk kan dia usaha juga Pak. Saya kan tidak bisa melarang karena juga dia cari. Oh, maksudnya itu gitu. ada yang punya terus disewakan sama ya. yang punya, bukan sama pengelola. Bukan sama pengelola, ya intinya mah orang sini juga. Tadi Masih yang peduli lah terhadap usaha lah, biar sama-sama menikmati hasilnya. Nah, itu harus Gitu. ada kebersamaan. Iya, yang maju, jadi gitu. Jangan gontok-gontokan gitu. Jadi kalau nanti pengelola yang menyediakan pelampung kan dia juga nanti nggak punya hasil Pak. Paling menerima bayaran tiap hari kan nggak seberapa. Kadang-kadang itu kan orang pekerjanya itu kan selama ini kan kita ini Pak, jadi membebaskan itu Pak, jadi tidak kita atur, target gitu ya. tidak target harus sekian orang. Kita mau bebas, orangnya terbuka, siapalah yang mau bekerja ayo. Bareng-bareng. Bareng-bareng, kadang-kadang sehari ada pengunjungnya sedikit yang kerja 30. Nah, itu Ya. harus ada kebersamaan. Ya, yang makanya saya juga ya jangan gerutu kalau kebagian hanya sedikit doang, yang penting kita nikmati aja gitu kan. Memang hasilnya segitu ya wayana, ya kerjanya banyak, ya kita nikmati aja, enjoy segitu. Tapi alhamdulillah tak ngerti gitu. itu debit airnya surut, kadang-kadang naik atau gimana? Kalau debit airnya mah kalau ini hujan aja Pak, yang ini naik. Kalau kemarau ini stabil. 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 Itu sumber airnya dari mana? Dari gunung-gunung Pak. Oh, dari gunung-gunung. Ya, dari gunung-gunung dia ada. Ngalir ke sana. Ya, dari kan di atas di bendungan Saguling namanya, PLTA Saguling itu dia ada bendung. Nah, setelah bendung itu kan air total mati. Nah, air yang ke Sanghyang itu sumber Pak. Sumber-sumber yang dari Yang lewat-lewat saluran-saluran cacingnya. ya itu dari ngalir jadi satu lewat ke Sanghyang, udah airnya bening gitu. Makanya kalau di HP kadang-kadang kelihatan hijau itu memang benar, itu bukan rekayasa gitu. Asli hijau itu ya? Asli itu ya. Makanya diburu tadi yang oleh mancanegaranya. Ya itu yang kelihatan hijaunya itu. Itu memang Indahnya ini. itu Pak, ya Itu indahnya. kan salah satu kekayaan dari Kabupaten Bandung Barat yang Ya. harus kita perhatikan, khususnya dari pihak pemerintah yang ada kaitannya dengan destinasi wisata, lebih serius memperhatikan, karena itu kan sumber aset buat Bandung Barat juga ya. Aset-asetnya Bandung Barat sebenarnya. Ya, karena itu harus saling diperhatikan gitu. Jangan udah ada asetnya, alamnya udah mendukung, tinggal kita mungkin memeliharanya. Terus bagaimana ini supaya asri, banyak pengunjung gitu kan. Kalau tugas-tugas pengelola gitu ya. Mungkin untuk penambahan sarana-sarana yang lainnya mungkin perlu ada pemikiran dari pihak pemerintah juga supaya lebih
maju sang yang heuleut dengan memanfaatkan potensi alam yang ada yang gitu ada ya itu yang perlu ditunggu-tunggu teh itu. Jadi makin maju lah, makin maju para wisata, masyarakatnya juga sejahtera gitu kan, amin dari ya. penghasilan di sini ya. Ya amin. Kita lanjut ngobrolnya. Kalau tempat parkirnya di mana itu? Di depan sini Pak, di dekat PLTA. Samping PLTA kita udah ada lahan parkir di situ karena kita dulu meminta lahan parkir itu dan tidak mudah Pak. Kita prosesnya juga panjang, tapi kita tetap berusaha audiensi sama pihak IP. Ternyata kan karena bukan untuk kepentingan pribadi, karena untuk kepentingan warga setempat, jadi IP jadi melunak. Itu dikerjain sama Bapak, sama tim, bantuan dari pihak dinas membantu untuk mendapatkan proses hasil parkir atau bagaimana? Bukan itu, kalau parkir itu dulu bekas ini Pak, bekas proyek, tapi sudah itu lahannya emang sudah dicor dari dulu karena waktu bangun PLTA itu udah hamparan. Maksudnya begini Mas, Mas tadi kan berjuang untuk memohon permohonan izin tempat untuk dijadikan tempat parkir. Itu Mas berjalan sendiri sama tim gitu. atau bagaimana? Kita sama tim Pak, sama tim kita berusaha ya, kita sama untuk mendapatkan mendapatkan itu kita dibantu pengurus kita, termasuk bendahara, sekretaris, wakil ketua untuk beraudiensi. Jadi ya gitu Pak, intinya mah kita utarakan bahwa kita itu bukan untuk kepentingan pribadi kita sendiri, karena kita mengusahakan masyarakat kami seadanya sang yang heuleut, alhamdulillah terbantu perekonomiannya. Cuman kalau parkiran itu terus tidak diizinkan kan, aduh Pak kasihan, bagaimana daripada nanti Pak kesana kemari terus warga pikirannya jelek ya, negatif kemana-mana kan, nanti yang repot kan bapak-bapak juga. Jadi ada instalasi yang dirusak, ada besi-besi dicuri. Nah kan saya nggak bisa bertanggung jawab kan Pak seperti itu. Cuman kalau bapak istilahnya memberi, bukan izin nih, ya tahu tapi tidak dilarang atau gitulah. Kalau izin, kalau diizinin itu nggak mungkin lah, karena Indonesia Power itu kan pemerintah yang sudah ada undang-undangnya, hak patennya. Tapi tidak salah kalau dimanfaatkan gitu untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Jadi udah ada undang-undang hak patennya di situ, daerah tertutup dan terlarang. Ya memang saya tahu itu. Cuman kan kalau diizinkan di parkir situ kan Pak, jadi kita mengarahkan jadi enak, pengawasannya enak gitu. Terus selama perjuangan tadi dengan timnya untuk mendapatkan tempat parkir, untuk mendapatkan tempat itu menjadi destinasi wisata. Nah dari pihak dinas itu sendiri ada nggak sumbangsi pemikiran atau membantu memproses kepada stakeholder tadi yang di luar untuk memohon tempat parkir, untuk memohon ini jadi tempat wisata ke desa, ada nggak dari pihak dorongan dari pihak dinas? Ada, jadi hanya arahan aja. Temen kalau sampai dia membantu ke ini mendak, jadi dia mengarahkan aja, gitu ya. Kita mengarahkan begini. Nanti kalau mentok, insya Allah saya akan bernegosiasi. Kata dinas. Nah, itu juga udah alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita memberi arahan, memberi dorongan. Dan ternyata kita secara internal kita sendiri bisa gitu, karena alasan tersebut kan masalahnya sama hubungan sama masyarakat. Jadi pihak manajemen IP sendiri juga dia mengalah gitu. Karena memang mungkin dia juga mengerti dan ini kan tempat nggak dipakai terus dimanfaat oleh masyarakat, kepentingan gitu. Untuk masyarakat tidak gitu kan, dipersilakan. Dipersilakan aja. Yang penting
keamanan objek vital tersebut bantu dijaga. Nah, gitu. Jadi mungkin dari pihak itu juga dari pihak Indonesia Power juga merasa terbantu dengan keamanan. Ya, masalah keamanannya. Terjaga materialnya oleh kelompok-kelompok kita. Ya, gitu. Mungkin ada saling bantunya. Saling bantu, ya betul itu. Karena memang dengan adanya silaturahmi, saling bantu, nah itu akan mendapatkan satu nilai-nilai yang sangat berharga, gitu kan. Daerah jadi maju dengan adanya wisata, dorongan dari Indonesia Power juga, dari dinas juga, gitu kan. Jadi ini semua untuk kepentingan masyarakat, supaya masyarakat sejahtera. Pak, sebelum ditutup, mungkin ada pesan atau motivasi dorongan kepada rekan-rekan Pokdarwis yang lainnya supaya lebih semangat untuk memajukan destinasi wisatanya. Mangga sarannya seperti apa? Ya, kita saling koordinasi, saling mendukung supaya Pokdarwis tetap kuat ke depannya. Untuk kemajuan Bandung Barat, melalui destinasi wisata. Melalui destinasi wisata supaya Bandung Barat mendapatkan destinasi yang unggul, kemajuan. Syukur-syukur sampai tingkat internasional kan begitu. Sebenarnya tadi udah tingkat internasional kalau saya lihat, karena kan dikunjungi berapa negara tadi, udah 24 negara udah berkunjung ke sini. Berarti ini udah go internasional. Tinggal nanti mungkin ini kan masalahnya kan Pak, masalah ada COVID-19 kemarin ini wisatawan. Tapi kemarin sudah ada yang masuk Pak dari Inggris sama dari Turki. Kalau sekarang enggak, semua juga sepi gitu karena dengan adanya COVID. Nah, kepada Dinas Pariwisata khususnya mungkin ini kan udah go internasional, mungkin harus ada ekstra pemerhatian dari pihak dinas. Karena memang destinasi Sangiang Hilet udah go internasional dan udah dikunjungi dari berbagai macam negara. Begitu mungkin saran dari Bapak, dari Sadabun Channel juga mohon dengan sangat kepada Dinas Pariwisata untuk lebih memperhatikan destinasi Sangiang Hilet, karena destinasi ini udah menjadi destinasi yang dikunjungi berbagai macam negara. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Enggak, samalah, berterima kasih dibantu. Saya udah bisa ngawangkong dalam program ini. Mudah-mudahan dengan wangkongan kita ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman Pokdarwis yang lainnya, dari mulai perjuangannya seperti apa sampai dikunjungi oleh berbagai macam negara. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berjuang demi kemajuan Kabupaten Bandung Barat. Amin. Tah itu panginten wangkongan sareng narasumber salah seorang tokoh ketua Pokdarwis Sangiang Hilet Saguling Indonesia Power, telah tadi ngobrol banyak mengenai terjadinya destinasi wisata Sangiang Hilet yang telah dikunjungi berbagai macam negara. Inilah salah satu aset bagi Bandung Barat akan lebih maju dengan adanya destinasi wisata Sangiang Hilet. Kalau konten-konten ini ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, like, share ke media sosial Baraya Sabudaya semuanya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten berikutnya dalam penggalian seni, budaya, dan pariwisata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya.